pada bulan Mei 2003 di sebuah kota yang ramai bernama kota Toronto yang terletak di bagian negara Kanada. Disinilah tinggal seorang gadis kecil bernama Holly Jones yang memiliki wajah cantik dan memiliki kepribadian yang ceria. Dia dilahirkan pada tanggal 14 September 1992. Jadi pada saat itu usianya sudah mencapai 11 tahun. Ayahnya bernama George Stonehouse dan ibunya bernama Maria Jones. Holly merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Kakaknya bernama Sean, Natasha, dan James, di mana semua kakaknya itu begitu menyayangi Holly Jones. Holly juga merupakan gadis kecil yang ramah dan penuh energik. Dia begitu menyukai musik dan berharap suatu hari nanti dia bisa menjadi seorang penyanyi yang terkenal. Di sekolah, Holly merupakan murid yang cerdas dan dia disukai oleh teman-temannya. Dalam bidang olahraga, Holly menyukai olahraga basket. Sedangkan di rumah, Holly memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibunya. Pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2003, Holly bermain dengan temannya yang bernama Claudia. Mereka juga menyempatkan untuk menyelesaikan tugas sekolah bersama. Holly sebenarnya seorang anak yang pemalu, namun kini dia merasa bahwa dia sudah beranjak dewasa, di mana setelah selesai, Holly pun memberanikan diri untuk menawarkan kepada temannya jika dia akan mengantarnya pulang. Di mana kemudian temannya itu pun sepakat, mereka pun mulai menuju rumah Claudia. Yang mana jalan itu adalah jalan yang sering dilalui Holly ketika dia akan pergi ke sekolah. Setelah 15 menit berjalan, Holly pun sampai ke rumah Claudia. Di mana setelah dia selesai menemani temannya itu pulang, Holly pun bergegas untuk kembali ke rumahnya. Ketika hari mulai gelap, orang tua Holly mulai cemas karena Holly belum juga sampai ke rumahnya. Mereka pun mulai keluar rumah dan mencari Holly di berbagai tempat. Namun mereka tidak menemukan Holly. Atas hilangnya Holly, orang tuanya itu pun segera meminta bantuan ke pihak kepolisian. Tak sampai di situ, para warga di sekitar yang telah mengetahui hilangnya Holly, mereka juga membentuk tim untuk mencari Holly. Namun sayangnya, pencarian yang menghabiskan waktu di sepanjang malam itu tidak sedikit pun petunjuk yang mereka dapatkan. Hingga hilangnya Holly Jones masih belum bisa ditemukan. Setelah pagi itu, berita hilangnya Holly pun semakin gempar di kawasan kota, yang mana sebenarnya kawasan itu memiliki tingkat kejahatan yang rendah. Selain itu, ibu Holly yang juga sempat diwawancarai oleh para wartawan yang berdatangan sempat memohon kepada siapapun yang bersama Holly saat itu agar tidak sedikit pun untuk melukainya. She hasn't ever hurted anyone in her life. She's a happy girl. I beg you not to hurt her. Bring her home to us. Please, don't make her sad. Di sisi lain, pihak kepolisian masih terus berusaha untuk menemukan Holly. Namun sayangnya, setelah beberapa jam dari permohonan ibu Holly sebelumnya, seorang pria berjalan di pinggir danau bersama anjingnya menemukan sebuah tas yang mengambang di danau itu. Pria itu pun kemudian mengambil tas itu dan membukanya, di mana ternyata dia menemukan potongan-potongan tubuh manusia di dalam tas itu. Pria itu pun segera menghubungi polisi. Para polisi pun datang dan ternyata mereka juga berhasil menemukan satu tas lagi yang juga berisi potongan tubuh. Tas pertama berisi kepala dan lengan, sedangkan tas kedua berisi potongan tubuh. Polisi menyatakan jika potongan-potongan itu adalah potongan tubuh dari Holly Jones, yang akhirnya Holly Jones pun kini sudah ditemukan, namun dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dan tentunya penemuan itu juga mengguncang jiwa dari kedua orang tuanya. Begitu juga dengan para warga di kota itu yang terkejut akan kejahatan yang ada di kawasan mereka. Di sisi lain, pihak kepolisian harus menemukan orang yang tega melakukan kejahatan itu, di mana di hari berikutnya mereka memperlihatkan secara publik pakaian yang terakhir kali dipakai oleh Holly, dengan harapan mendapatkan petunjuk dari warga yang mungkin sempat melihatnya sebelum kejadian naas itu. Polisi juga sempat meminta 2 data orang yang menaiki kapal dan pergi menuju pulau Toronto.
Namun setelah mereka menemukan data orang itu, pihak kepolisian memastikan jika mereka bukanlah pelakunya. Selain itu, polisi juga mempublikasikan 2 tas yang sebelumnya sempat digunakan sebagai pembungkus potongan tubuh dari Holly. Banyak keterangan dari para warga setelah gambar-gambar itu dipublikasikan, namun sayangnya tidak ada keterangan yang bisa menjadi petunjuk secara pasti tentang siapa orang yang telah melakukan kejahatan itu. Di sisi lainnya, Holly dimakamkan pada tanggal 20 Mei di sebuah gereja Katolik yang ada di kota itu, di mana pemakaman itu begitu banyak orang yang berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Holly Jones. Bahkan dari pihak kementerian dan wali kota yang juga menghadiri pemakaman itu. Begitu juga kepala kepolisian yang ada di sana, yang artinya kasus Holly Jones ini telah menarik perhatian media dan menyebarkan secara luas ke seluruh masyarakat di negara itu. Hingga pihak kepolisian pun mendapatkan tekanan dari masyarakat di sana agar kasus Holly Jones ini bisa segera diselesaikan. Sehingga kasus Holly Jones ini adalah salah satu kasus besar yang membuat pihak kepolisian di wilayah itu harus bekerja keras untuk menemukan pelakunya. Sehari setelah pemakaman, polisi pun mulai melakukan pencarian petunjuk, di mana mereka mulai memilah-milah ribuan plastik dari sampah dengan harapan menemukan sebuah petunjuk yang bisa membantu mereka. Pihak kepolisian juga mencari list kejahatan seks dalam catatan mereka dan menemukan 200 nama yang lokasi tempat tinggalnya tidak jauh dari kota itu. Namun, setelah mereka meneliti semua nama itu, tak ada satupun bukti dan petunjuk yang mengarah kepada orang-orang yang menjadi dugaan pihak kepolisian itu. Langkah selanjutnya, sejumlah 2.500 buah rumah di kawasan itu dilakukan penggeledahan satu persatu oleh pihak kepolisian. Namun lagi dan lagi, tak ada satupun hasil yang mereka dapatkan. Kemudian, pihak polisi juga berusaha mengumpulkan DNA dari para laki-laki yang berada di kawasan rumah Holly Jones. Selain itu, kawasan itu juga diperketat pengamanannya. Setelah beberapa waktu kemudian, ternyata banyak laporan masuk yang mengatakan jika di kawasan itu telah terjadi beberapa kali percobaan aksi penculikan anak dari orang yang tidak dikenal. Dikatakan jika pada bulan Juni ada seorang pria yang membawa pergi seorang anak laki-laki dari sebuah toko. Namun sang ibu yang menyadari jika anaknya ingin dibawa pergi oleh orang yang tidak dikenal, ibu anak itu pun kemudian mengejar, yang membuat si penculik segera kabur dan melepaskan anak itu. Beberapa hari kemudian, juga ada sebuah kejadian di mana seorang gadis berusia 8 tahun tiba-tiba tangannya dicengkeram dan ditarik oleh seorang pria tidak dikenal. Beruntung saat itu dia sedang bersama ibunya. Ibunya itu pun kemudian menarik kembali anaknya itu. Anaknya itu pun terlepas, namun dia tidak bisa mengejar sang pelaku penculiknya. Atas kedua laporan itu, para warga pun mulai cemas dengan keselamatan anak-anak mereka, yang membuat polisi meningkatkan penjagaan di kawasan itu, termasuk wilayah sekolah-sekolah. Kembali ke usaha kepolisian sebelumnya, yang mencoba mengumpulkan DNA dari seluruh pria yang ada di kawasan itu, di mana mereka mengatakan jika DNA itu hanya akan digunakan untuk penyelidikan kasus kejahatan yang menimpa Holly Jones, tanpa mengaitkan dengan tindak kasus kejahatan lainnya. Hal itu dilakukan polisi agar seluruh pria di kawasan itu mau bersedia memberikan DNA mereka untuk penyelidikan kasus Holly Jones, tanpa takut disangkut pautkan dengan kasus lainnya. Setelah semua DNA mereka dapatkan, sayangnya tidak ada satupun DNA yang cocok dengan DNA yang mereka temukan pada tas yang membungkus tubuh Holly. Di sisi lain, ternyata tidak semua orang di kawasan itu bersedia memberikan DNA mereka kepada polisi, yang membuat polisi pun kemudian memata-matai mereka karena hal itu cukup mencurigakan. Orang pertama yang mereka curigai adalah seorang pria yang terlihat membawa tas besar. Tentunya hal itu cukup mencurigakan. Polisi pun membuntuti pria itu sampai ke rumahnya, di mana kemudian polisi pun melakukan penggeledahan. Namun, setelah tas besar itu diperiksa, ternyata tas itu berisi kurang lebih 3 kilo ganja. Tentunya itu bukan kejahatan yang sedang diselidiki oleh kepolisian. Setelah itu, polisi kembali melakukan pengintaian kepada pria yang juga dicurigai karena menolak memberikan DNA-nya.
Pria itu bekerja sebagai pengembang perangkat lunak berumur 35 tahun dan dia bernama Michael Bryan. Polisi pun kemudian mendatangi Michael dan di sini polisi menemukan keset kamar mandi yang mana keset itu mempunyai kain serat yang sama dengan kain yang ditemukan pada potongan tubuh Holly. Selain itu, di dalam rumah itu juga terdapat banyak botol cairan pembersih. Namun di sini, Michael menolak untuk memberikan sampel DNA-nya karena dia mengatakan jika dia tidak pernah melakukan catatan kriminal. Namun polisi tidak habis akal, mereka pun melakukan pengintaian kepada Michael yang sedang bepergian. Pada suatu waktu, terlihat Michael membeli minuman kaleng bersoda, di mana dia meminumnya. Setelah itu, dia pun melempar kaleng itu ke tempat sampah, lalu kemudian pergi. Saat itulah, polisi pun mengambil kaleng itu untuk mencari DNA Michael yang tertinggal di minuman kaleng itu. Mereka pun mengirim kaleng itu untuk diteliti. Dan hasil dari DNA kaleng itu pun keluar, yang mana ternyata DNA itu cocok dengan DNA yang ditemukan pada jasad Holly. Lalu, siapakah sosok Michael Bryan? Dari latar belakangnya, dia dilahirkan pada tahun 1968 dan dia mempunyai kecenderungan untuk meminum alkohol, yang mana itu sama dengan perilaku ibunya. Sedangkan ayahnya sudah bercerai dengan ibunya, lalu kemudian meninggalkan mereka. Setelah itulah, ibunya itu pun mulai sering mabuk dan memperlakukan Michael dengan buruk sejak dia masih kecil. Selain itu, Michael Bryan juga mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang aktor terkenal. Bahkan dia mengambil pelajaran akting untuk cita-citanya itu. Namun, karirnya itu tidak pernah meningkat. Walaupun dia juga melakukan perawatan terhadap wajahnya, namun tetap saja dia gagal. Lalu kemudian, dia pun berpindah haluan, di mana dia mengambil latihan untuk seni pentas teater. Dan disitulah dia bertemu dengan wanita yang kemudian menjadi istrinya. Wanita itu bernama Vicky Bolduc. Namun pernikahannya itu berjalan tidak lama setelah mereka memutuskan bercerai setelah sebelumnya menjalin hubungan selama 2 tahun. Kembali kepada penanganan kasus Holly Jones sebelumnya, di mana polisi pun segera memeriksa Michael Bryan dan menyodorkan bukti DNA yang cocok dengannya. Dan disitulah Michael pun mengakui jika dialah pelaku atas hilangnya nyawa Holly Jones. Dia mengatakan jika dia terobsesi setelah menonton film dewasa yang melibatkan anak-anak, dan dia pun mulai mencari mangsa. Dan saat itulah dia mendapati Holly Jones yang sedang berjalan sendirian, yang mana kemudian dia menculik, melecehkan, dan akhirnya menghilangkan nyawa Holly Jones. Dia sempat menyimpan potongan jasad Holly di dalam kulkas, yang mana setelah 3 hari berlalu, dia pun membuangnya ke sebuah danau. Di sini Michael mengatakan jika para polisi tidak akan menemukan bagian kaki dari Holly karena dia membuangnya di pembuangan sampah, yang mana saat lahan itu sedang benar-benar kosong, lalu kemudian ditumpuk dengan ribuan sampah yang datang setelahnya. Setelah keterangan dari Michael, polisi pun menyampaikan kepada publik jika mereka telah berhasil menangkap pelaku dari kasus Holly Jones. Pada tanggal 17 Juni 2004, Michael Bryan diputuskan bersalah atas hilangnya nyawa seorang anak bernama Holly Jones dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Setelah semua berlalu, Holly pun masih diingat oleh penduduk Toronto, di mana mereka membuat sebuah mural bergambarkan wajah Holly. Dan ibunya juga membuat sebuah taman kecil di rumahnya yang ditujukan kepada anak kesayangannya, yaitu Holly Jones. Dan inilah kisah malang dari seorang gadis kecil bernama Holly Jones. Dan kisah pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa.